Salam. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan senpai yang ngajar aku nih. Ini dia, senpai salsa. Ikuti terus ya. Oke, senpai, sekarang bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, kalau gitu tolong perkenalkan diri dong, senpai. Oke, nama senpai adalah Salsabila Amalia, umur 17 tahun dan senpai sekarang itu lagi ngajar di Dojo KMGB daerah Depok. Oke. Antara kata dan kumite, di mana hati senpai diletakkan? Kalau untuk milih itu sih pasti jawabannya mungkin kalau ikutin kata hati pasti milihnya ke Kumite. Karena ngerasa di sana tuh bisa lebih jadi dirinya sendiri gitu. Dan ya bisa ngeluapin itu sekalian ngeluapin amarah tapi positif jadinya jatuhnya. Kalau gitu kan kumite nih, apa saja prestasinya? Ngomongin prestasi sih sebenarnya kayaknya mau baru ya masih awal lah, baru ngerasain bener-bener jadi karateka itu sih 3 tahun kebelakang ini gitu kan. Nanti tahun 2017? Ya kurang lebih itu awal-awal masuk SMA. Sebenarnya sih udah ngikut latihan karate sih dari SMP, cuman karena ya masih belum terlalu fokus dan belum terlalu familiar, jadi belum ketemu nih jati dirinya di mana gitu kan. Makin kesini jadi udah tahu nih ternyata prospeknya bisa gimana ya udah akhirnya dapat pilihannya ke Kumite. Dan terus dari awal SMA itu baru mulai ngerasain ya latihan dari dojo naik lagi ke cabang, dari cabang ikut lagi ke provinsi, terakhir itu ngerasain jadi tuan nama Jawa Barat. Mantap. Ceritain dong, bagaimana senpai bisa sampai level itu? Itu luar biasa tuh lah. Jadi kalau kata orang sih, enak ya, udah bisa jadi atlet gitu kan, udah bisa buat nama daerah. Sebenarnya tuh kayak gitu tuh prosesnya nggak gampang gitu kan. Ya, dari cabang aja, misal kita untuk bisa bawa nama atau ikut ke cabang itu harus latihan di ranting udah mati-matian ada kejuaraan seleksi cabang. Nah seleksi cabang per kontingen itu pasti ikut ya udah kita lomba di situ, dan dari situ nanti untuk yang juara 1 juara 2 itu pasti bakal diambil sama daerah. Jadi nanti kalau kita tadi nih udah ketemu udah dapet juara 1 juara 2-nya ya, nanti ada panggilan dari daerah untuk atlet ini yang main di kelas ini harus datang gitu kan, karena ada latihan gabungan. Jadi nanti dia pun kadang nggak lihat bisa daerah tim mana gitu, nggak lihat dari aliran mana, nggak lihat, yang penting sama-sama karate di situ jadi satu. Karena kadang daerah itu bawa nama 40. Jadi main di sana udah latihan misal jangka waktu seleksi itu 6 bulan. 3 bulan pertama dilihat ini anak kira-kira mampu nggak, kalau nggak ya udah cukup sampai sini, kalau iya berarti lanjut. Nah di sana itu ada kata dan kumite ya? Iya pasti, ke cabang itu pasti ngambil, untuk kata kumite itu pasti ada ya. Nah nanti tuh udah seleksi itu kejuaraan lagi, tapi kita bawa nama cabang. Dibiayain dari pemerintah daerah, dibayarin. Oke, kita tanding, ternyata lolos nih, kita masuk di antara juara 2, itu masih ada peluang untuk naik ke bawa nama provinsi. Udah dari bawa nama provinsi, tanding, menang, dapat juara 2. Selang berapa minggu ada calling lagi, panggilan untuk atlet yang menang di kelas ini juara sekian, masuklah kita ke provinsi. Main di provinsi udah main di sana tuh kita bukan udah nggak bisa kayak di ranting atau di cabang sebelumnya kayak yang
baru latihan dikit capek udah nggak bisa gitu. Di sana tuh bener ya udah, apapun pahit manisnya ya telan sendiri gitu kan. Karena kan ya kamu yang ngerasain gitu kan, lagi perjalanan tuh udah cukup jauh gitu, pasti ya nggak mungkin lah gitu kan, masa karena capek gini aja udah udah deh ntar aja gitu, nggak mungkin. Berarti senpai kan udah sering bertanding nih. Ya lumayan lah. Pertandingan apa yang paling berkesan? Pertandingan paling berkesan itu pas kejuaraan provinsi tahun kemarin, Tahun 2019. iya 2019 sampai apa enggak 2018 akhir. Karena Itu pertandingan apa? kejuaraan provinsi untuk dari tingkat provinsi mau ke kejurnas, kita nyari tiketnya di situ untuk bisa ikutin kejurnas bawa nama Jawa Barat. Dan bisa jadi tuh kenapa berkesannya karena tuh kondisi, jadi kaki tuh, jari kaki yang kaki kiri tuh 3 jari itu patah. Terus tapi jadi pertandingan itu 2 hari, Sabtu Minggu, tapi senpai itu dapetnya hari Minggu karena pas Andre itu mainnya masih belakangan. Main hari Minggu, tapi pas lagi pemanasan udah cedera. Terus karena ya dipikir udah sampai sini gitu kan, masa udah perjuangannya banyak, masa ya berhenti gitu aja gitu kan. Ya udahlah, akhirnya ya udah tetap maksain karena Lanjut udah terus. udah ngerasain capeknya gitu, bisa sampai di titik ini masa ya nyerah gitu aja gitu kan, cuma gara-gara patah gitu kan. Ya udah akhirnya dengan kondisi ya sebenarnya kalau bagi orang itu setengah memungkinkan, tapi ya udah karena depan mata, nama juga udah masuk bagan, ya udah main aja. Dan ya alhamdulillah dapat juara 2 walaupun dengan kaki patah. Akhirnya untuk ke kejurnas kemarin gitu ya. Teman-teman kan tadi udah dengar tuh 3 jari patah, tapi tetap maju terus ke Jurprof, juara 2 lagi. Nah, sekarang aku pengen tanya nih, mana yang lebih pahit lagi daripada cedera-cedera itu? Sebenarnya kalau cedera mau tandingan itu nggak pernah ada yang pahit kalau menurut senpai, karena pasti lebih pahit di prosesnya. Karena kita ngalamin prosesnya tuh itu lebih pahit, ngerasain proses dari rantingnya dulu. Ranting buat ke cabang aja itu mati-matian, kayak cuma sekedar kaki patah atau kaki cedera sedikit gitu, kaki geser, itu nggak bermasalah sebenarnya. Karena tuh mau atau enggaknya tuh tergantung dari niatnya dulu gimana nih. Kalau emang udah mikir kayak udah nih udah terlanjur cebur di sini gitu kan, ya udah nikmatin semuanya tuh, apapun itu rasanya, ntar kan yang nikmatin juga dirinya sendiri gitu ya. Ini ada 2 pertanyaan kuncian yang bakal Ganes tanyain ke semua narasumber Ganes. Oke, yang pertama, Ya. apa mimpi senpai ke masa depannya yang senpai pengen banget lakukan? Nah, sama yang kedua, apa tips untuk kami yang masih pemula-pemula nih untuk bisa menjadi senpai yang bisa sampai ke Jurprof, dapat pengalaman, dapat pekerjaan, dapat sekolah dan lainnya deh. Coba senpai, yang pertama aja dulu, mimpi senpai ke depan. Mimpi senpai ke depan ya. Ya. Kalau ngomongin mimpi senpai ke depan, pasti untuk target saya ini rasanya kayak ya berusaha latihan lagi, dan yang pasti target untuk ya paling minim dulu gitu, bisa ngikut kejuaraan PON, SEA Games, paling nggak itu dulu. Karena ya untuk mencapai sana aja itu prospeknya masih sulit ibaratnya gitu kan ya. Ya jadi itu sih itu yang paling jadi terukur paling minim, walaupun target senpai bisa main sampai ke luar negeri, tapi paling enggak kalau udah ngerasain itu senpai udah bisa dapat satu jalan lah yang bisa mempermudah gitu untuk kesana gitu. Dan kalau untuk pesan yang para pemula Ya, tips untuk kita para pemula. untuk yang para pemula, oke, jadi gini nih, untuk kalian kalau ngerasa baru latihan di ranting, aduh gitu kan, mau ngerasain di ranting, aduh capek gitu, kayak kok keras banget sih gitu, tenang, itu masih belum ada apa-apanya gitu. Karena saat kalian ngerasain latihan di luar ranting, itu tuh di sana tuh bisa lebih keras lagi, lebih disiplin lagi, dan
materi yang kalian dapat tuh juga aplikasinya tuh bisa lebih besar gitu. Jadi kita bukan dipaksa cuma kuat badan, tapi kita harus kuat daya pikirnya nih biar gimana gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar latihan fisik ini segala macam capek, enggak. Itu tuh semua dibentuk bener-bener gitu kan. Jadi mental juga harus kuat ya, Pak ya? Harus, karena gimana ya, latihan di luar itu kita nggak tahu gurunya siapa, kita nggak kenal, tapi kita minta ilmu dari mereka gitu. Nah dari situ jadi kan kita juga harus mau sendiri gitu kan. Jadi apapun yang diperintah pasti otomatis kita lakuin gitu. Jadi ya nikmatin semua prosesnya, jangan banyak mengeluh ya, Ya. karena di luar itu bisa lebih keras. Oke. Biar makin lengkap nih, kita bakal latihan bareng Senpai Salsa. Dan kita ganti baju dulu ya. Oke, balik lagi sama Senpai. Kali ini Senpai bakal nge-share ke kalian 4 gerakan. Yang pertama itu ada 2 gerakan tangan dan 2 gerakan kaki. Oke, untuk gerakan tangan, yang pertama itu ada namanya Kisamichuki. Ya, balik. Tuh, lihat dulu. Kisamichuki itu pukulan ke arah antara dagu dan leher. Dan yang menyerang ini tangannya paling depan, ke tangan kiri. Oke, jadi pada saat menyerang, tangan dan kaki itu bergerak samaan. Contohnya gini. Wah. Lalu tarik pinggang. Kaki pun untuk mundur dan siap lagi. Itu untuk versi pelannya. Untuk versi cepatnya, saya kasih contoh. Itu satu. Oke. Ini yang kedua. Ada namanya Gyakusuki. Gyakusuki itu pukulan ke arah perut. Sasarannya ada perut. Ini versi pelannya. Tetap kaki kiri maju duluan. Tapi yang mukul adalah gantian. Tangan kanan. Oke, barengan. Kaki melangkah maju. Tangan pun ikut menyerang. Sasarannya ada perut. Kaki mundur, tangan pun ikut mundur. Tarik sampai ke pinggang untuk mendapatkan poin. Itu untuk versi lambatnya. Saya kasih versi cepatnya. Oke, sekarang itu kita ke gerakan tendangan. Gerakan tendangan itu ada 2. Ada Mawashi, ada Yushiro. Untuk Mawashi, oke. Jadi yang nendang itu kaki kiri. Jadi kita stepping, tendang itu ke arah kepala. Ibaratnya sisi samping lawan, gitu kan. Untuk versi lambatnya 1, 2 naik, turun, balik. Nah, sasarannya itu ke Telinga. 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 Oke. Dan untuk versi cepatnya, pam, balik, pam, balik, pam. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada Yushiro Mawashi. Jadi kalau tadi Mawashi itu kita nampar bagian sisi muka lawan pakai tempurung. Dan kalau untuk yang Yushiro kita pakai alasnya kaki ini paling bawah. Jadi 1, 2. Jadi posisi kaki kita tuh diputar, ditamparnya pakai belakang. Oke. Itu versi lambatnya. Kita bikin versi cepatnya. 1, 2, Oke. Sampai situ aja dulu. Kita lanjut next time. Us. Sami. Oke. Yaku. Makasih apa? Yushiro. Pam. Us. Oke, itu tadi sedikit sharing dari Senpai Salsa. Kita bakal belajar lebih banyak lagi, jadi jangan lupa tonton video saya di Ganesha Karateka. Nah, untuk yang mau follow IG-nya Kak Salsa, boleh sebutin Kak Kak Salsanya? Oke, SA10902. Oke, sekali lagi SA10902. Oke. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Oke, os.